Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sehingga pada hari ini kita bisa membaca bab yang terakhir dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babu makhfudatil asma'i. Bab isim-isim yang dijarkan. Ay al-majruratu bil kasrati minal asma'i. Wahiya salasatu anwa'in. Majrurun biharfin min hurufil jarri. Majrurun bil idafati. Majrurun li'annahu tabi'un lismin majrurin qablahu. Artinya adalah isim-isim yang dijarkan dengan kasrah. Dan dia ada 3 macam. Yang pertama dijarkan dengan salah satu dari huruf jar. Yang kedua dijarkan dengan idhofah, yaitu sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga dijarkan karena dia mengikuti isim yang dijarkan yang ada sebelumnya. Maka ini adalah tawabi ya, na'at, ataf, taukid dan badal yang mengikuti isim yang majrur. Qala sahibul ajurumiyati al-makhfudatu salasatu aqsamin. Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idhafati wa tabi'un lil makhfudi. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah Ibnu Ajur Masan Haji rahimahullahu ta'ala, isim yang dijarkan itu ada 3. Yang pertama dijarkan dengan huruf jar, yang kedua dijarkan dengan idhofah yaitu mudhaf ilaih dan mengikuti yang dijarkan. Maksudnya na'at, ataf, taukid dan badal yang mengikuti isim yang dijarkan. Al-majrur bil harfi yang dijarkan dengan huruf ya. Kita bahas isim majrur yang pertama yaitu al-majrur bil harfi yang dijarkan dengan huruf jar. Amsilatun, contoh. Dhahabtu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Maka al-madrasati majrur dengan huruf jar ila. Ana najihun fil musabaqati, saya berhasil di dalam perlombaan. Maka al-musabaqati dijarkan dengan huruf jar fi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan penuh dengan kenikmatan. Maka di sini jannatin dijarkan dengan huruf fi, sementara uyunin dijarkan karena dia ma'tuf ke jannatin yang juga majrur. Kemudian wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, dan bertasbih ar-ra'd itu halilintar ya. Bihamdihi dengan memujinya, dan juga malaikat bertasbih min khifati ya, karena merasa merendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ya. Kemudian alhamdulillahi ini lafzul jalalah Allah dijarkan dengan huruf jar lam. Kullu ismin min hadhil asma'i majrurun bil kasrati li'annahu masbuqun bi harfin ya'malul jarra fil asma'i wa yusamma harfu jarrin. Setiap isim dari isim-isim ini dijarkan dengan kasrah karena ia didahului dengan huruf yang beramal jar pada isim, yang beramal menjarkan pada isim, dan dinamakan dengan huruf jar. Huruful jarri, huruf-huruf jar. Wa huruful jarri hiya min, dan huruf jar ya antara lain min. Mislu akhatul kitaba min Muhammadin, contohnya saya mengambil buku dari Muhammad. Ila ya, ke mislu dhahabtu ilal masjidi, contohnya saya telah pergi ke masjid. An mislu radhiyallahu an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabihi, contohnya semoga Allah meridai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di sini yang majrur 2 ya, pertama Muhammadin dengan an, ashabi dia ma'tuf ke Muhammadin. Kemudian ala di atas, mislu sausafiru ala ta'irati, contohnya saya akan bepergian di atas pesawat ya. Fi mislu tanazzahtu fil hadiqati, fi contohnya tanazzahtu fil hadiqati, saya bersantai-santai di taman. Rubba mislu rubba karimin sahabtuhu wa ya harfu taqlilin wa jarrin. Rubba itu ya artinya sedikit ya, cuma memang rubba ini unik ya, dia bisa bermakna sedikit, bisa bermakna banyak. Seperti yang dicontohkan sini, rubba karimin sahabtuhu, ini artinya sedikit ya. Betapa sedikit orang mulia yang aku temani. Dia adalah huruf taklil dan huruf jar.
Tapi ada rubba yang bermakna banyak ya. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Di situ kan jelas maknanya betapa banyak, bukan betapa sedikit. Kemudian ada sebuah pepatah yang populer dalam orang Arab ya, pada kalangan orang Arab, rubba akhin lam talidhu ummuk. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Maksudnya betapa banyak kita dapati sahabat kita, tapi kebaikannya sudah seperti saudara sendiri ya. Nah, kemudian wa qad tuhdhafu rubba wa yabqa amaluha mislu qawli imri'il qaisi. Dan terkadang rubba dibuang namun amalannya tetap. Jadi rubbanya mah enggak ada, tapi amalannya tetap ada. Seperti perkataan penyair yaitu Imru al-Qais, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Betapa banyak malam seperti maujil bahri, ya, seperti badai di lautan. Arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi, yang meliputiku dengan segala macam kegundahan, liyabtaliya, untuk menguji aku. Ai wa rubba lailin, artinya rubba lailin. Kan itu di syairnya cuma walailin kan. Itu maknanya wa rubba lailin. Wa qad tajurru dhamiral ghaibati fayajibu ifraduhu wa tadhkiruhu wa tafsiruhu bitamyizin mutabiqin lil ma'na. Dan terkadang rubba itu menjarkan dhamir ghaib. Jadi bukan cuma isim sharih seperti rubba lailin, rubba karimin, tapi bisa juga nyambung sama dhamir, rubbahu gitu contohnya. Maka wajib mengifrodkannya, memudzakarkannya, dan mentafsirkannya dengan tamyiz yang sesuai dengan makna. Mislu rubbahu rajulan aw imra'atan aw rajulaini aw rijalan aw nisaan. Contohnya rubbahu rajulan, rubbahu imra'atan, rubbahu rajulaini, rubbahu rijalan, rubbahu nisaan. Ini artinya betapa sedikit laki-laki, perempuan, dua orang laki-laki, para laki-laki dan para wanita. Kemudian wawu rubba, wawu yang maknanya rubba, mislu wa rabbil ka'bati la as'a fi amrika. Ya. Demi Rabbnya Ka'bah, aku akan mengusahakan urusanmu. Di sini ya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi maknanya, ini wawu di sini bukan wawu rubba ya, lebih cocok wawunya wawu qasam ya. Wa rabbil ka'bata, wa rabbil ka'bati, ya, demi Rabbnya Ka'bah. Ini enggak cocok kalau kita artikan rubbanya dengan sedikit atau banyak, ini enggak cocok ya. Jadi mungkin harusnya kalau mau contoh wawu rubba ya, misalnya wa karimin sahabtuhu, ya, seperti itu. Nah, kemudian al-ba'u mislu qulu amanna billahi. Kemudian ba contohnya qulu amanna billahi. Katakanlah amanna billah. Ya. Kami beriman kepada Allah. Kemudian al-kafu mislu Muhammadun syuja'un kal asadi. Kaf artinya seperti, contohnya Muhammadun syuja'un kal asadi. Muhammad berani seperti singa. Al-lamu, ya, lam artinya untuk, milik. Mislu hadzal kitabu li Mahmudin. Contohnya buku ini milik Mahmud. Huruful qasami wa hiya al-waw. Dan huruf qasam. Jadi huruf qasam itu bagian dari huruf jar juga, yaitu waw, mislu wallahi la as'ayanna fi amrika. Nah kan ini kan sama kayak tadi wa rabbil ka'bata. Makanya wawnya lebih cocok waw qasam tadi. Wallahi la as'ayanna fi amrika. Demi Allah saya akan mengusahakan urusanmu. Al-ba'u mislu billahi la ukrimannaka. Ba contohnya demi Allah aku akan memuliakanmu. At-ta'u mislu tallahi la tafrahanna ya akhi. Demi Allah kamu benar-benar akan bahagia wahai saudaraku. Wa min hurufil jarri mud mislu ma ra'aituhu mud yaumil jumu'ati au mud yaumina. Dan di antara huruf jar adalah mud. Contohnya aku tidak melihatnya semenjak hari Jumat,
atau semenjak hari kita. Wa mundu mislu ma ra'aituhu mundu amsi. Dan mundu contohnya aku tidak melihatnya semenjak kemarin. Au mundu yaumina, atau semenjak hari kita, maksudnya hari pertemuan kita, seperti itu misalnya. Wa mundu bima'na min in kana al-majruru madiyan. Wa bima'na fi in kana al-majruru hadiran. Dan mud itu bermakna min, ya, dari semenjak kemarin gitu kan. Jika isim yang dijarkan itu telah terjadi, ya, di masa lalu. Dan maknanya fi jika isim yang dijarkan itu dengan mana hadir, sedang terjadi, ya. Nah, wa qad yu'rafu mud wa mundu ismaini marfu'aini 'ala al-ibtida'i bi makna amadun, ya. Wa ma ba'dahuma khabarun aw bil aksi. Dan terkadang mud dan mundu dikenal dengan dua isim yang dirafakan sebagai mubtada, ya, dengan makna amadun. Ya, amadun itu waktu, ya. Dan apa yang ada setelah keduanya merupakan khobar, ya, atau kebalikannya. Mislu ma ra'aituhu mud yaumani au mundu yaumani. Aku tidak melihatnya sejak 2 hari, ya, atau sejak 2 hari. Sama ya, mud sama mundu artinya sejak. Di sini yaumani kenapa enggak majrur? Karena dia ditakdirkan mud dengan makna amadun. Ya, amadun ini sebagai mubtada'nya. Jadi yaumani sebagai khobarnya, ya. Naam. Ta'riful majruri bil harfi. Definisi isim yang dijarkan dengan huruf. Huwa kullu ismin majrurin sharihin aw mu'awwalin subiqa biharfin minal hurufil jarrati. Dia adalah isim yang dijarkan yang sharih atau yang mu'awwal, yang didahului dengan huruf dari salah satu dari huruf jar, ya. Qala sahibul ajurumiyati, berkata pengarang kitab al-ajurumiyah, fa ammal makhfudu bil harfi fa huwa ma yakhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Wa afwan, wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba' wa ta'u wa bi wawi rubba wa bi mud wa mundu. Berkata pengarang kitab al-ajurumiyah, adapun yang dijarkan dengan huruf jar, maka dia adalah apa yang dijarkan dengan min, dengan ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, al-kaf, al-lam, dan huruf qasam atau huruf sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Dan dengan wawnya rubba, dan dengan muz dan juga mundu. Mulahadhatun, perhatian atau catatan khusus. Kullu jarin wa majrurin la budda lahu min muta'alliqin. Setiap jar dan majrur mesti ada muta'alliq, ya, keterkaitannya. Wa dzalikal muta'alliqu imma ay yakuna fi'lan mislu an'amta 'alaihim. Ya, jadi muta'alliqnya itu bisa fi'il seperti an'amta 'alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka. Di sini 'alaihim itu punya kaitan dengan fi'il madhi an'amta. Karena memang huruf jar itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada muta'alliqnya sehingga maknanya berkaitan. Muta'alliq itu kan dari kata ta'allaqa, ya, berkaitan, punya keterkaitan makna dengan yang ada sebelumnya. Yang pertama adalah punya keterkaitan dengan fi'il, ya, an'amta 'alaihim. Atas mereka ini maksudnya siapa? Maksudnya yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya. Jadi ta'alluqnya kembali ke an'amta. Wa imma an yakuna isman yushbihul fi'la mislu ghairil maghdubi 'alaihim. Atau bisa jadi ta'alluqnya itu dengan isim yang menyerupai fi'il. Contohnya ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini 'alaihim ta'alluqnya ke al-maghdub, ya. Dan al-maghdub ini isim maf'ul beramal seperti amalan fi'il majhul, ya. Karena kan artinya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim, selain yang dimurkai, ini kan kayak fi'il majhul, ya, atas mereka. Wa imma an yakuna isman muawwalan bismin akhara yushbihul fi'la. Dan ada kalanya ia merupakan isim yang ditakwil dengan isim yang lain yang menyerupai fi'il. Mislu wa huwallahu fis samawati. Wa huwallahu fis samawati. Nah, di sini fis samawati
ta'alluqnya dengan isim, ya. Nah, taib, ya, demikian untuk pembahasan majrur dengan huruf, ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti insya Allah yang majrur dengan idhofah dan juga dengan tabaiyah akan kita bahas setelah ini insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.